Bos Nelong lompat buat nanjak loyok garbu banjir, kiri depan suka copot, engkol lemah, pagi susah hidup, tag lainnya. Keran sudah terbuka, kita coba on. Oke, selamat pagi teman-teman. Kali ini saya akan kasih lihat permasalahan motor ini. Satu yaitu adalah masalahnya di kompresi. Kalau pagi-pagi susah hidup karena faktor apa? Kompresinya tidak padat atau terlalu longgar. Kok bisa gitu? Bagaimana? Ini masalahnya di ring piston dan piston ini sendiri. Cara sederhana, cara paling gampang melihat kalau kompresi itu terjadi bocor itu di sini. Di sini pembakaran bocor ke sini, guys. Perhatikan. Nih.
Walaupun piston ini bisa dikatakan tidak ada luka serius di sini, tetapi dia sudah mengalami nilai keausan secara merata. Di mana bagian depan yang harusnya menahan kompresi bahan bakar, ya kan, bahan bakar yang harusnya dikompresi, dia bocor ke sini, berobos. Nah, berobos ke sini. Kemudian adanya ring tadi saya kasih lihat ke teman-teman. Di dalam ring ini ada celah sekitar segini kan. Nah, ada celah segini. Itu banyak sekali. Dan ini daya regangnya di sini kurang. Sebab sederhana saja. Ini kan jarak off-nya. Jadi nilai ketegangan, peregangan dari ring off-nya adalah sekian. Lalu ditekan oleh silinder segini. Masih ada celah. Kalau yang bagus itu begini. Nah, ini hampir bertemu seperti ini, guys. Tetapi ada space sangat sedikit. Ya, spesinya sangat sedikit. Itu hanya untuk jarak pemuaian sambungan. Nah, ketika terjadi tekanan seperti ini, kompresi akan padat. Karena di sini masih ada celah, maka ketika harusnya memadat, dia malah ngempes. Paham? Jadi kurang maksimal. Karena apa? Ini sudah lobok, sudah longgar. Ringnya juga sudah tidak mampu memberi kerapatan maksimal. Satu. Kok bisa begitu ya? Karena efek aus. Nah, kemudian di sini boring-boringnya itu sudah ngantong. Dimana nilai perlobangan pada motor ini bisa dikatakan normal, tidak ada masalah. Tapi yang jadi masalah adalah kompresi. Dimana kompresinya tidak rapat, tidak padat. Karena cara kerjanya seperti ini, teman-teman. Bahan bakar itu masuk ke sini, lalu turun ke bawah, lalu di bawah dia naik melalui sini. Ini ya guys. Jadi bahan bakar masuk, keluar lewat sini, masuk ke sini kan. Begitu masuk di sini, piston akan mundur dan akan didorong ke sini, masuk ke sini, bos. Nah, setelah masuk dari situ, dia keluar dari samping sini menuju ke depan piston. Ketika piston bergerak naik, bahan bakar itu masuk dari samping-samping, ya, tuh. Nah, itu bolong-bolong kan. Bahan bakar masuk, lalu dipres di depan sini. Just. Nah, ini dipres di sini. Sama dengan ini. Ini kan dipasang, bro. Nah, dia ngepres di sini, busi nyala, meledak, beng. Dia mundur karena ini kompresinya tidak padat ya, sehingga ledakannya pun tidak maksimal. Digas kenapa? Karena kurang, ledakannya kurang. Ibarat petasan ini gejus. Kok bisa gejus? Ya karena kurang padat. Itu gitu. Kalau kalian masih sulit juga dengan penjelasan seperti ini tentang istilah kompresi yang tidak padat menyebabkan tenaga tidak maksimal ya. Kalau kalian sulit memahami ini, maaf penonton saya mungkin banyak awam. Kok bisa mesin ada gejus kayak mercon aja, Mas Bun? Kok bisa gitu? Saya masih nggak mudeng nih soal kompresi. Gini Pak, bahan bakar tuh masuk ke sini, lalu ke bawah, ke karter, ke kruk A. Lah, ketika piston ini mundur ya Pak ya, ketika piston ini mundur ke belakang sana, ini kan piston mundur ke sini Pak, ya kan? Ketika dia mundur, itu menekan bahan bakar yang udah kadung di sini. Lah kok nggak balik lagi ke sini? Ya karena ada membran Pak. Nah ini. Nah fungsinya ini adalah pintu satu arah, bisa masuk nggak bisa keluar Pak. Kalau yang ini. Nah di sini karbu Pak. Karbu itu hanya bisa masukin, tapi dari sini nggak bisa kebalik lagi ke sini. Namanya one way valve. Katup searah atau cek valve, one way valve, katup searah, meh podo. Bahan bakar masuk Pak ke dalam sini ya, dia tidak bisa balik ke sini karena ada cek valve-nya ini atau membra. Masuk, si piston lagi di atas Pak, karena piston lagi di atas kan, di sini pelompong Pak, di sini berlobang akhirnya nih ya kan, hingga bahan bakar masuk. Ketika piston mundur, nah mundur ya Pak ya, dia mundur begini Pak. Bahan bakar yang tadinya banyak di sini kan ketekan Pak, ya ketekan, pleketet. Nah ketika pleketet ini Pak, bahan bakar akan lari ke sini. Ini satu-satunya lubang karena apa? Di sini ngebuka Pak ya. Nah kan ini nutup tadinya Pak. Begitu dia mundur, dia buka. Di bawah ditekan, di sini diplong. Otomatis bahan bakar naik ke sini Pak. Nah di sini habis terjadi pembakaran sehingga banyak asap. Nah dari lubang yang di situ, nah Pak, itu dorong ke sini Pak. Karena arahnya lurus sama knalpot. Dia itu dorong asap ke sini Pak, keluar. Nah di sini yang dari samping-samping ini
menyiram ke permukaan piston. Ke sini Pak, ya. Kenapa disiram dulu? Ya karena ini habis terjadi pembakaran. Ujung busi tepat di atas ubun-ubun piston. Panasnya luar biasa. Nah, bahan bakar yang dari karter itu akan menyiram bagian permukaan yang terbakar tadi Pak, yang panas, biar dingin, sehingga piston nggak cepat macet. Sementara yang dari sini Pak, ketika dia turun kan buka tuh Pak. Nah ini Pak, saya ceritain. Nah ini kan pistonnya gerak-gerak ya Pak ya. Saya gerakkan tuh, buka tutup Pak. Nah ketika pistonnya turun, nah di situ buka. Nah pelopong. Sementara dari karbu udah nggak bisa ke bawah Pak, karena ke bawah rapat. Ya di bawah rapat tuh. Jadi bahan bakar yang dari karbu bablas ke sini Pak, ke sini Pak. Nah kok ke sini itu gede. Sekarang di sini perbedaan suhu. Sini panas banget, sini adem Pak. Sehingga yang adem lari ke sini Pak. Blokosut, dorong dia ke knalpot. Nah knalpot kan open Pak, asapnya keluar. Nah asapnya keluar dalam waktu yang sangat singkat, durasi disebutnya. Piston sambil ke bawah, sambil nekan ke sini, cut, dia dorong semua asap, piston ini balik lagi ke atas. Loh kok bisa balik lagi ke atas? Kenapa Mas Bun? Emang ada jinnya bisa balik gitu? Bukan Pak, bukan ada jinnya. Masalahnya dia itu terdorong oleh gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal adalah gaya yang didapatkan dari poros engkol Pak. Nah poros engkol ini bisa menghasilkan gaya sentrifugal, efek dari langkah kerja pertama. Gaya kerja mendorong setang, mendorong poros engkol yang ada bandulnya ini Pak. Nah ini Pak, bledor. Nah dia kan gini, karena efek bandul tadi, dia akan terlontar balik Pak, ya, akan terlontar balik ke titik awal di mana daya dorongnya tercipta. Itulah gaya sentrik dalam poros engkol. Nah setiap putaran dari poros engkol ini disebut torsi. Daya kerja ya Pak, daya kerja dari piston tadi mendorong stiknya ini, stang, menghasilkan daya putar. Nah di situ terdapat sebuah nilai-nilai energi yang sudah dibukukan disebut sebagai gaya-gaya sentrifugal, daya putar, daya dorong oleh satu titik tertentu, jadilah nilai torsi. Berapa dayanya, berapa besarnya, berapa energinya, itu ada rumusnya tersendiri Pak, gitu. Nah kemudian setelah demikian bapak-bapak, ibu-ibu, emak-emak, perawan, bujang, rondo-rondo itu paham, oh begitu cara kerjanya, maka Anda tahu apa masalahnya. Jadi penting sekali kepadatan kompresi atau kerapatan daripada si piston ini Pak. Kalau piston ini sampai lobok, sampai longgar ya Pak ya, bahan bakar yang tadinya harus dikepres itu malah bocor, balik lagi ke titik awal. Maka yang ada adalah monopoli sistem. Kenapa Pak? Muter-muter tok Pak, dimain di situ. Ya, digiring kemanapun larinya ke titik awal, sebagaimana dasar kinerja inti. Tapi pada bahan bakar tidak boleh, kembali ke titik awal nggak boleh bahan bakar. Kalau langkah kerja sistematis teknik itu harus ke titik awal, seperti piston, poros engkol, gerak langkah, kopling, rasio, dan lain sebagainya. Semua harus kembali ke titik awal. Itu rumus dasar mekanis. Tetapi energi, ya, penghasil daya energi itu tidak boleh kembali ke titik awal. Seperti apa? Bahan bakar. Jadi bahan bakar tidak boleh balik lagi ke karbu, nggak boleh. Nah, asap hasil pembakaran juga nggak boleh balik lagi ke titik awalnya, di mana di ruang terciptanya asap pembakaran itu. Dia harus terjadi sebuah sistem aliran, ya, tidak boleh bisa sistem rotasi. Gas bakar masuk ke karter, dia dari karter pindah ke blok kop, dari blok kop terbakar, kemudian terbuang ke knalpot dan berakhir sudah di dalam paru-paru kalian. Itu rumusnya. Jadi kalau terjadi rotasi ulang nggak boleh, gas bakar harus keluar menjadi asap. Kalau gas bakar balik lagi jadi gas bakar nggak bisa Pak, nggak jalan motornya. Nah itu rumus-rumus standar, rumus-rumus dasar yang bisa Anda pahami. Makanya agar tidak terjadi balik lagi, karena di sini ada bahan bakar yang satu masuk dulu dia di sini ke karter, lalu pindah ke depan sini. Nah kalau ini bocor, maka bahan bakar tadi balik lagi ke sini Pak. Loh kok bisa? Dari mana? Dari sini Pak. Karena celahnya ini longgar, sehingga bahan bakar yang tadinya dimampatkan di sini malah balik lagi ke bawah, sehingga tidak terjadi siklus yang sebenarnya. Ya gagal namanya, gagal. Lah inti sederhananya masalah motor ini adalah kalau pagi-pagi susah hidup, satu yaitu adalah karena kompresi yang tidak padat. Kompresi yang tidak padat, apa itu kompresi? Saya sudah jelaskan ke teman-teman semuanya, saya sudah kasih paham. Intinya ini piston diganti, pakai yang baru, yang ukurannya lebih gede,
No, yang berikutnya adalah untuk suara ya. Nanti ketika pistonnya ini diganti baru, suara ini akan sangat jelas. Perhatikan di sini. Ini bukan goyang bergeser ke kanan dan ke kiri ya, tapi porosnya pada titik satu tumpu dia tidak ke kanan dan ke kiri. Maksudnya tidak gini bro, tapi gini. Itu beda. Antara geser dengan oblak itu beda ya. Nah ini oblaknya lumayan bro. Masa saya harus jelasin lagi masalah geser dengan oblak itu beda. Kalau geser dia gerak kanan kiri bisa, tapi digongklek-gongklek nggak bisa. Itu namanya geser. Ya geser kanan dan kiri. Kalau ini oblak, kenapa porosnya diem di sini? Nah, dia gongleng. Berarti ada nilai keausan. Teman-teman, kasus motor ini adalah tenaga loyo, tenaga nanjaknya nggak ada, ngampos, kemudian giginya suka lompat-lompat. Dari gigi 4 bisa auto netral, ini melompati 2 gigi yaitu 3 dan 2. Jadi pada waktu gigi 4 itu bisa tiba-tiba netral. Sebenarnya kasus gigi netral itu bukan karena dia ini pindah tempat dari 0 ke netral, tapi karena posisi rasio tidak terkoneksi. Maksudnya adalah dimana ketika rasio ini harusnya nyatu ketemu dengan yang gigi main lawan, ini tidak. Nah kemudian di sini nilai cautan-cautannya ini kan RX tipe lama ya, masih botolannya tipe stud kayak gini. Nah kayak yang new dimana stoppernya las-lasan ya. Nah ini bisa mempengaruhi jarak perpindahan yang tidak sesuai. Selisih 1 mili saja itu bisa sangat berpengaruh pada sistem perpindahannya. Kemudian di sini pada laker ini terlalu ke sini. Nah apakah ada kesalahan pemasangan ring di dalam sana? Bisa jadi. Kemudian di sini nggak ada space. Nah pada sistem rasio ini harusnya ada space seperti ini. Ini kan space namanya, jarak ya kan, tapi nggak terlalu banyak juga gitu. Nah ini sama sekali nggak ada spasi, nggak ada jarak, sehingga ketika terjadi miss botol atau pada waktu perpindahan di sini ada kekeliruan jarak, ini tidak bisa menyesuaikan diri, jadi stuck. Walhasil lebih baik loss, tidak connect daripada dia menyesuaikan. Tapi pada as yang ini ada gerakannya, tapi ingat gerakan itu tidak boleh terlalu banyak. Kalau ini kebanyakan, nah ini kebanyakan, tapi ini aman. Sebab apa? Ini
ini primer rasio dan ini adalah sekunder rasio, di mana nilai tumpunya ketika terjadi perpindahan ini lebih dinamis, dalam arti dia adalah sumber daya geraknya dari sini terkoneksi ke sini, sehingga kalau ini paten tidak ada space, ini akan berpotensi merusak rasio lebih parah. Nah, sedangkan di sini harus ada space juga, tapi nggak sebanyak ini juga gitu loh, paham ya? Oke, lalu apa sih penyebabnya kok bisa gigi 4 ke netral? Sebenarnya tidak ke netral, jadi bukan berarti botol ini oper sendiri dari 4 lari ke netral, tidak. Namun gigi rasio yang ada di dalam sana itu tidak connect, kurang masuk. Nanti saya jelaskan, ini saya akan buka terlebih dahulu ya guys. Dan cakaran ini juga sangat ngaruh ketika posisinya tidak sesuai. Nah, berikutnya ini baut apa fungsinya? Adalah untuk mengatur jarak. Perhatikan teman-teman, di sini ada coakan seperti ini. Ini baut ini gula kilo. Gula kilo itu gini bos, kayak gini lah. Jadi ketika bautnya dikendorkan, ini diputer, ini baut tidak center, jadi ada nilai kilonya kayak gini. Nah, nanti bisa diatur posisinya mau di mana. Kenapa dibuat seperti ini? Sebab nilainya akan beda antara ini cantel, ini dan ini tidak ada yang benar-benar simetris 100%. Maka dibuatlah adjust atau setting manual untuk penyesuaian dengan posisi rasio pada motor Eric ini. Nah, nanti dicari yang paling tepat, dimana jaraknya paling seimbang antara gigi satu, karena ini gigi maju mundur, bukan gigi persneling satu arah. Maka dibuatlah batas penahan atas dan bawah. Sekalipun pada motor yang satu arah tetap ada batasnya, biar kita nginjaknya nggak bablas. Kalau nginjaknya bablas, berpotensi ini keluar dari jalurnya, dan itu berlaku untuk semua jenis motor. Bedanya pada Eric King ini, batas ini bisa disetel, disesuaikan dengan selera dan kebutuhan. Paham? Nah, kita akan belah bagian tengahnya. Saya mencurigai adanya kekeliruan sistem atau ada keausan pada rasionya. Kenapa lahar ini bisa nongol sekali ke sini, tetapi ini nggak ada space-nya juga. Kemudian berikutnya adalah keluhan motor ini, mur roda depan, mir kiri depannya ini bolak-balik copot. Lalu saya perhatikan di sini jarak ini. Nah, di sini ditambahkan ring, ditambahkan ini daya sekrupnya sangat sedikit. Bisa dikatakan as gearnya ini kurang keluar ke sini, ya teman-teman, sehingga jaraknya jadi sangat sedikit di sini. Ini kalau ditambahi ring penguncinya ini nggak dapat drat alias mentok. Nah, apalagi ini murnya sudah baru, jadi sedikit atau minim drat, otomatis bisa ucul. Nah, ini nampaknya sudah diakali dengan cara dilem menggunakan lem sejenis lem Korea. Tujuannya mungkin agar nggak copot. Tapi karena di sini mendumil, ngedratnya sidik, walhasil ini jadi gampang dol. Nah, nilai dratnya di sini itu sudah sesuai dengan murnya. Karena ini kan mur cekung. Sebenarnya kalau ini bisa ngemur maksimal, itu batasnya adalah sampai di sini, mentok habis. Nah, sedangkan tadi teman-teman bisa lihat bahwa murnya itu ngambang, otomatis dratnya hanya sangat sedikit, gampang lepas, efek rusak drat atau dratnya mengalami dol sebab murnya tidak maksimal. Dan ini sudah kadung pada lonyot, nanti harus disesuaikan kembali dengan mur yang disesuaikan, sebab di sini ada dol-dolnya juga, padahal murnya kelihatannya baru. Ya barulah, namanya juga baru berapa hari, berapa minggu dari bengkel, dan sudah 3 bengkel menangani masalah rasio yang lompat-lompat ini, namun tidak ada kunjung selesai. Kemudian suara mesinnya, si owner mengatakan mesinnya cukup halus, tapi di sini kondisinya tidak sesuai. Saya curiga dengan olinya, bagaimana kruk as yang ngegol, setang yang goyang parah, karet kopling yang seperti ini, dan ini kelingan. Ini diganjal pakai 3 karet, tapi kok suaranya halus. Karet kopling rontok ini guys, dan ini rontokannya. Kok suara mesinnya nggak kasar ya, nggak kempruyuk ya, dan ini ngegol loh.
Ada apakah gerangan? Seharusnya, ya tidak seharusnya. Pada umumnya, kopling yang seoblak itu, poros engkol yang ngegol, itu suaranya akan sangat gemproyak. Saya curiga kalau ini olinya adalah jenis oli SAE 40 yang mampu meredam getaran ataupun kerusakan pada mesin, bisa benar-benar diredam. Kita perhatikan di sini nilai oblaknya. Piston yang longgar, setang yang oblak, poros engkol yang ngegol, rumah kopling yang oblak parah. Kok suara mesinnya itu adem? Ya toh, kalian udah denger kan tadi suaranya? Hanya suaranya itu koyok mendem. Motor ini suaranya kayak basah, kuyup, nggak nyaring, nggak garing, suara ngeden. Nah, kalau mesin ini diisi dengan oli SAE 40 up atau yang sering disebut sebagai oli diesel, dalam tanda kutip, oli diesel mobil itu beda dengan oli diesel Kubota ya guys. Jika ini adalah oli kental luar biasa, otomatis semua getaran dan timbul suara-suara itu akan mampu tereduksi oleh oli yang sekental ini. Ini olinya super kental bos, tapi saya tidak tahu ini oli apa, ataukah memang pancen ini motornya halus. Sekalipun secara teori engineer, kondisi yang goyang oblak harusnya timbul suara cukup kasar, tapi motor ini cukup adem. Nah, inilah misterinya Eric King guys. Ya toh, ngegol loh, jelas sampai silnya aja goyang dompret rumah kopling seoblak itu. Dan hose ini ngegol juga kerasa, tapi suaranya nggak serem-serem amat. Apa iyo, ini adalah oli jenis Meditran atau oli ber-SAE tinggi yang cukup kental, yang mampu mereduksi getaran. Kalau dari aromanya, saya belum pernah mencium aroma oli ini, karena saya sudah cukup lama bergelut di bengkel, jadi saya cukup hafal aroma oli-oli yang ada di pasaran. Ini saya kagak curiga bau olinya. Mas Toro barangkali bisa mendetek kira-kira ini oli apa. Apakah itu oli kardan mobil? Tapi mirip-mirip ya. Kira-kira bau oli apa? Mesran kah? Mambu wangi. Coba lagi. Oli samping motor ini berwarna merah. Jika motor ini terkontaminasi sama oli samping, dia akan dominan berwarna jingga jika oli sampingnya itu masuk ke dalam mesin, karena ini oli samping warna merah. Sedangkan ini tetap berwarna seperti itu. Pernah cium bau oli ini? Belum pernah ya. Benzoil kah, federal kah? Nggak mungkin, karena kalau oli warna seperti ini biasanya warna oli mineral, mesran ya kan, ya malu kan. Ini nggak bau yang malu. Kira-kira iki bau opo? Agak mencurigakan roh. Lihat kondisinya, setang yang oblak seperti ini ngegol. Rumah kopling coba kamu pegang biar pengalaman, ya kan? Itu harusnya mesin kemployak banget, ya kan? Klek 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 klek. Bisa ini adem toh? Bahkan yang punya merasa motor ini adem banget, tapi nggak ada tenaganya. Lah ngeri itu. Dan ini jenis rumah kopling yang sudah dielas-elas guys. Tuh, kalian lihat ini dilas. Otomatis ini rumah ngegol luar biasa. Las-lasan, oblak pula, bisa halus ya. Nah, ini saya agak khawatir. Jika nanti saya rakit ulang, lalu saya menggunakan oli yang normal, ini motor bakal gemblodak kali ya. Nah, di sini saya berhenti sejenak. Ini setang oblak, bro. Ini harusnya bersuara, tapi oli itu kan tidak sampai ke sini. Apakah dia mampu meredam suara? Nah, ini ada aneh. Nanti saya ganti setang, orangnya protes. Motor adem-adem kok. Motornya nggak kasar, bro. Tapi setangnya oblak gigi. Oblak iki ngegol pisan. Masuk kategori adem aja. Ini orang Melayu, gasnya abot, motornya antep. Apakah oli itu mampu mereduksi getaran pada poros engkol ya? Sampai setang yang goyang kayak gini nggak begitu kedengeran ya kan? Ya umum RX lah gitu. Iki ngegol loh. Baiklah, kita akan belah saja ya guys. Ben mantep. Yora yora. Masya Allah, kondisinya aja seperti ini kok halus ya kan. Aku iso resiko berat ini.
Kalian lihat di sini, tempat dudukan pen giginya saja sudah compel-compel. Aduh, ngeri bos. Ini yakin nanti kalau dirakit mon ini gemblodak gigi. Ya terpaksa oli Meditran masuk. Seumpama nanti kita korodo angel yo guys. Jejeli oli gardan wae yo lak rampung. Iki woblek kira umum guys. Kondor pisan. Copel nang krukase. Kok iso anteng iki motor. Rak ngedan cok oli ampuh bro. Goblok ngono kuwi. Korondo anake pitu. Wis bolonge gede men. Ora umum iki. Kok iso walus ya ane. Iso compral ngono kuwi. Wah. Ngobar dibongkari sibun montore kasar pilih. Dan cuy. Ora apa-apa. Gak masalah. Intinya aku wis paham dasarnya dulu lah. Oke, lah ini Pak motor ngegol semua, tapi kok suaranya halus. Masalah apa? Oli Pak. Ini olinya oli beneran oli apa gitu Pak? Saya nggak tahu ya. Tapi bau olinya coba kau cium ini bau oli apa lah? Oli apa itu? Belum pernah cium bau oli kayak begitu. Kalau kau mau tahu bau gardan mobil itu, oli gardan mobil baunya begitu. Nggak percaya? Coba jebol gardan mobil lah. Nanti tahu bau olinya itu. Dari warnanya. Nah itu tuh, ini motor bapak diracun Pak, biar halus kasih oli yang kayak begituan. Bisa jadi. Oh enggak, itu saya beli di toko oli ini. Wah, oli apaan tuh ya, nggak tahu. Kalau oli standar kok bisa halus, fantastis. Ini motor waneh. Ini Pak kotorannya Pak. Wih tuh Pak tuh. Udah begitu ya Pak ya. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Matur suwun. Pada RX ini sudah saya jelaskan panjang kali lebar tentang permasalahannya, apa sebab dan musababnya sampai 3 bengkel tidak kelar-kelar hanya masalah gigi yang lompat ya. Gigi yang lompat tidak kelar-kelar Pak. Masalahnya di garpu yang secara diganti ya, bakalan begitu terus lah Pak. Itu ya. Laker yang pada ambles, rumah kopling yang ngoblak, krukasnya yang ngegol, tenaganya pasti loyo Pak. Kalau polinya pakai oli gardan berat Pak, larinya nggak bisa kenceng. Tapi halus, jamin halus. Tapi Pak karet, semua karet itu rontok Pak. Gak percaya Pak? Karetnya tak jamin rontok. Karet apa? Karet kopling. Karena oli gardan itu beda banget. Di karet itu nggak familiar kayak gitu. Kecuali karet seal itu beda cerita ya. Kalau karet seal beda cerita. Tapi kalau karet yang direndam di dalam oli gardan itu tidak akan tahan lama, pasti remuk. Oke, sekian, terima kasih. Selamat sore dan sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Semoga bermanfaat. Untuk masalah perakitan sudah saya kasih lihat, merakit itu mudah, merakit itu gampang. Ora, nalpote orang ngelos. Ngempet iki. Nggak mau ngelos iki. Nalpote kayak mampet. Padahal sodetan. Gerumbung ngono. Alon wae, Bos. Mendung, Bos. Ya lumayan. Pecintang wut gitu, tapi kurang jempret sih suara knalpotnya. Iki sodetan adem kayak cuma kurang jambak tenaganya kalau knalpotnya kayak gini, karena di bawahnya itu kalau dikempet atasnya apalagi, tapi tengahnya tuh ya dedet. Nah ini akhirnya kalau lepas gas, tarik lagi ngok gitu. Wah depannya goyang edan cok. Kurang bro, exhaustnya ini kurang lega.
ngempet rasane. uh 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 Nah, kalau ditarik pas tengahnya itu kayak ada power gitu. Tapi dipuncakin malah nggak mau. Bawahnya kurang. Ini suara mesinnya wes halus ya. Ini yang pakai oli gardan, guys. Terus perpindahan giginya sudah enak banget ini, Pak. Mau pindah kemana-mana karpe. Nah, ini kemungkinan untuk nanjak tenaganya nggak dapet. Tuh. Harus rajin pindah gigi. Kayak kalau habis tarik lepas, tarik lagi gigi gede itu pasti gitu. Kurang perform. Masalahnya apa? Nalpot aja sih. Nah, ini tinggal jokinya. Ini motor kok gede ngene yo. Di bawah jalan itu kayaknya kayak gede ngono loh, guys. Itu faktor roda. Nah, ini tenaga angkatnya ngempos, bos. Iki yo suaranya, Pak. Suara mesinnya. Kok sodet jane lu. Tapi piye ngono suarane? Sodetannya waduh. Sampai kayak borokan gitu warnanya yo. Suara mesinnya wis halus adem. Tinggal masalah knalpot. Oke. Nah, ini kan yang sodetan kita nih sambat karo bro ireng. Iku suaranya nggak gitu. Aduh, kepleset. Udanan. Jadi padet gitu loh, bro. Padet rasanya. Jadi di bawah itu ada dut gitu, nggak poh ini. Oh, nanti itu di apa namanya bawa ke tempat ireng rapopo. Oke lah kalau begitu. Matur suwun buat semuanya. Ini sudah sore dan mau pulang-pulang gitu. Istirahat. Sun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.